Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pocut Barin adalah seorang pahlawan dan ulama wanita dari Aceh yang terkenal gigih melawan penjajahan Belanda. Selain menjadi panglima perang, ia pun menjadi ule balang daerah Gome. Ia mempunyai pengikut setia yang banyak dan membantunya dalam pertempuran melawan Belanda. Menurut cerita penduduk, ia ikut bergeliar bersama-sama pasukan yang dipimpin oleh Cut Nyak Dien. Setelah Cut Nyak Dien ditangkap oleh Belanda, Pocut Barin tetap meneruskan perjuangan menentang penjajahan Belanda. Ia menjadi panglima perang, menggantikan suaminya yang meninggal dalam peperangan. Pocut Barin lahir pada tahun 1880 di Kabupaten Aceh Barat. Ayah beliau, Teku Cut Anmat Tungkop, adalah seorang ule balang di sebuah kemukiman di Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Setelah dewasa, beliau menikah dengan seorang kejurun yang kemudian menjadi ule balang Gume, Kabupaten Aceh Barat, yang kemudian tewas dalam perperangan melawan Belanda. Perperangan yang dia ikut juga di dalamnya. Namun kematian suaminya tidak menyurutkan semangatnya untuk terus berlanjut berjuang. Setelah suaminya tewas, kemudian Cut Barin menggantikan suaminya sebagai ule balang. Dalam bertempur, Pocut Barin selalu diiringi oleh semacam pengawal terdiri dari lebih kurang 30 seorang pria. Kemana-mana ia selalu memakai pedang tajam atau pedang tajam semacam kelewang bengkok. Pocut Barin telah berjuang dalam waktu yang cukup lama. Sejak muda ia terjun ke kancah pertempuran. Pocut Barin juga ikut berjuang bersama-sama dengan Cut Nyak Dien. Perjuangan dan perlawanan Pocut Barin yang gagah berani dilukis di sebuah buku yang ditulis oleh Belanda yang bernama Daub. Pocut Barin telah melakukan perlawanan terhadap Belanda sejak tahun 1903 hingga 1910. Cut Nyak Dien pernah tertangkap oleh pasukan Belanda pada tanggal 4 November 1905. Artinya, Pocut Barin pernah memimpin sendiri pasukan melawan Belanda, meskipun Cut Nyak Dien masih aktif berjuang secara sendirian. Dengan demikian, pada masa itu di wilayah Aceh terdapat dua wanita pejuang yang memimpin pasukannya melawan Belanda, yaitu Cut Nyak Dien dan Pocut Barin. Akibat serangan gencar Belanda, Pocut Barin pernah terdesak ke pendalaman hutan dan memutuskan bermarkas di sebuah gua di Gunung Mancang. Belanda mengalami kesulitan melacak keberadaan gua itu. Hingga suatu saat keberadaan gua tersebut diketahui. Usaha tentara Belanda untuk mencapai di gua itu kandas di tengah jalan, karena ketika sedang mendaki gunung, beratus-ratus batu digulingkan ke bawah oleh anak buah Pocut Barin, sehingga banyak tentara Belanda yang tewas. Akhirnya Belanda mendapat akal untuk mengalirkan 1.200 kaleng minyak tanah ke atas gua lalu dibakar. Banyak jatuh korban karena penyerangan itu. Pocut Barin sendiri terkena peluru di kakinya sehingga perlawanannya terpaksa berhenti. Ia lalu ditahan di Kutaraja, tetapi anak buahnya tetap melakukan perlawanan. Setelah penangkapannya oleh Belanda, dia dipindahkan ke Kutaraja. Kakinya yang tertembak karena tidak menerima perawatan yang cukup lalu membusuk dan harus diamputasi. Setelah Pocut Barin dinyatakan sembuh dari sakitnya dan diyakini oleh Belanda tidak akan melakukan perlawanan lagi, maka ia kembali ke kampung halamannya di Tungkup sebagai seorang ule balang. Namun perlawanan Pocut Barin tidaklah berhenti sampai di situ saja. Walau ia tidak dapat berperang langsung, namun jiwa panglimanya terus berkorban. Dia terus menyemangati para anak buahnya melalui syair dan pantun. Dia menyemangati para pengikutnya agar tetap semangat melawan penjajahan Belanda. Pantun-pantunnya yang populer dan mengesankan itu masih belum dilupakan orang. Pocut Barin wafat dan dimakamkan di kampung halaman beliau
Kemukiman Tungkup, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.